Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Godisusi Anggrini NIM 18C10-192 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua dan mempraktekkan video dengan tema pemeriksaan fisik secara umum. Jadi, pemeriksaan fisik secara umum ini bertujuan untuk mengetahui suatu kondisi pasien. Jadi, pemeriksaan yang akan saya lakukan di sini, yang pertama itu ada status mental atau GCS, yang kedua itu adalah antropometri, yang ketiga adalah TTV atau tanda-tanda vital. Oke, langsung saja. Oke, baiklah. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi di sini pemeriksaannya ini untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Jadi GCS ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada respon mata, kemudian respon buka mata, kemudian respon verbal dan juga respon motorik. Oke, langsung saja di sini alatnya di sini saya langsung ke pasien. Sebelumnya di sini saya akan sebelum melakukan tindakan saya akan menutup sampiran terlebih dahulu. Oke, sampiran sudah tertutup. Oke, langsung saja. Ibu langsung saja di sini untuk yang pertama itu adalah respon membuka mata. Jadi respon membuka mata ini dari skor yang tertinggi itu skor 4, kemudian skor yang terendah adalah skor 1. Jadi skor 4 ini ketika misalnya kita sebagai seorang perawat misalnya memberikan pasien perintah atau memberikan pasien rangsangan, jadi pasien dapat langsung membuka matanya secara spontan seperti ini. Ibu, jadi seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga, yaitu pasien ketika diberi perintah, pasien dapat membuka matanya. Ibu, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, skor yang kedua, ketika misalnya pasien diberi perintah tetapi pasien tidak mampu untuk membuka mata, tapi ketika misalnya pasien diberi rangsangan, pasien mampu untuk membuka matanya seperti ini. Ibu, seperti itu. Kemudian untuk skor yang terakhir itu skor 1, jadi dimana pasien itu tidak dapat untuk membuka matanya walaupun sudah diberikan rangsangan maupun perintah seperti ini. Ibu. Oke. Kemudian lanjut untuk respon yang kedua yaitu adalah respon verbal. Jadi skor yang tertinggi di sini adalah skor 5. Untuk skor yang terendah itu adalah skor 1. Jadi untuk skor 5 di sini pasien ketika misalnya diajak berkomunikasi, pasien dapat menjawab dengan baik. Misalnya, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Indah. Ya. Kemudian untuk skor yang keempat, pasien dapat menjawab pertanyaan ketika diberi pertanyaan atau diajak berkomunikasi, tetapi pasien kelihatannya masih bingung untuk menjawab pertanyaan dari kita. Misalnya, Ibu namanya siapa? Bu Indah. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga tidak dapat menjawab dengan baik. Jadi ketika misalnya pasien diajak berbicara maupun diajak berkomunikasi, jadi pasiennya itu ngawur ya, jadi tidak bisa melakukan komunikasinya dengan baik. Misalnya, Ibu namanya siapa, Bu? Saya dari Belalang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk skor yang kedua, pasien tidak dapat diajak berkomunikasi. Jadi pasiennya itu hanya misalnya menjawab respon kita itu dengan menggunakan suatu gerak ya. Jadi seperti ini. Ibu namanya siapa? Jadi seperti itu. Kemudian untuk skor yang pertama itu pasien tidak dapat menjawab pertanyaan. Misalnya, Bu namanya siapa, Bu? Jadi pasien hanya terdiam ya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah respon motorik. Jadi di mana skor yang tertinggi di sini adalah 6, kemudian skor yang terendah di sini adalah 1. Langsung saja untuk skor 6 di mana pasien
atau klien dapat menggerakkan anggota tubuhnya ketika diperintah, misalnya disuruh mengangkat kaki ataupun mengangkat tangan. Jadi pasien itu dapat melakukan perintah yang kita arahkan. Misalnya langsung saja, ibu bisa bu, ibu angkat kakinya ke atas bu, angkat tangannya bu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk skor yang kelima, ketika diberi rangsangan nyeri, pasiennya itu dapat menepis. Misalnya, ibu, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, ketika diberi rangsangan, pasien dapat menghindar. Ibu, seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga, ketika misalnya pasien diberi rangsangan, untuk yang ketiga yaitu skor yang ketiga, yaitu ketika misalnya pasien diberi rangsangan, pasien fleksi abnormal, seperti ini, ibu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu skor 2, di mana misalnya pasien ketika diberi rangsangan, jadi pasiennya itu atensi abnormal, seperti ini, ibu. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika misalnya pasien diberi rangsangan atau diberi perintah, jadi pasiennya itu tidak dapat merespon, ibu bisa diangkat tangannya, ibu bisa diangkat kakinya. Jadi seperti itu. Tidak ada. Setelah tadi kita melakukan kontak dengan pasien atau setelah melakukan pemeriksaan dengan pasien, jangan lupa untuk membuka APD dan mencuci tangan. Oke, sekian yang bisa saya paparkan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian tadi pemaparan tentang pemeriksaan GCS atau gastrocoma-skill. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Jadi pemeriksaan antropometri ini meliputi 3 komponen. Yang pertama itu saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Yang kedua saya akan melakukan pengukuran berat badan, serta saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas pada pasien. Jadi sebelum kita ke pasien, saya akan melakukan tindakan mencuci tangan dan juga memakai APD. Di sini saya tadi sudah melakukan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Selanjutnya saya akan menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Oke, selanjutnya penggunaan masker. Dan memakai handscoon. Oke, langsung saja kita ke pasien. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Susin. Pagi ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi nanti saya akan mengukur tinggi badan Ibu, berat badan Ibu, dan juga lingkar lengan Ibu ya. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Sebelumnya Pak Ibu bersedia? Ya. Sebelum saya tinggal, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya izin untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Kemudian alat sudah dipersiapkan, tinggal kita menutup sampingan pasien untuk menjaga privasi klien. Oke, langsung saja Ibu. Yang pertama saya akan mengukur tinggi badan Ibu ya. Ibu langsung saja ke sebelah sana. Pastikan badan menempel dengan dinding dengan baik ya. Kemudian lihat hasilnya dan catat, kemudian catat hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, langsung saja Bu untuk ditimbang berat badannya. Pastikan
timbangan tadi berada yang kedua itu saya akan melakukan pengukuran berat badan. Jadi sebelum melakukan pengukuran berat badan, pastikan timbangan berada pada angka 0. Kemudian lakukan pengukuran. Oke, langsung saja Bu. Oke, setelah itu lakukan pengukuran selama 3 kali. Kemudian cari rata-ratanya dan juga catat hasilnya. Oke Bu, untuk yang ketiga saya akan melakukan pengukuran lingkar lengannya. Ibu bisa duduk Bu. Untuk video yang ketiga, di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital yang meliputi pengukuran suhu, kemudian pengukuran nadi, kemudian pengukuran respirasi atau pernapasan, dan yang terakhir saya akan lakukan pengukuran tekanan darah. Oke, langsung saja kita ke pasien. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Susi yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Bu Ida. Bisa saya cek gelang identitasnya? Oke, benar Ibu Ida ya. Baik Bu, untuk pagi kali ini saya akan melakukan tindakan yaitu mengukur tanda-tanda vital Ibu yang meliputi nanti ada pengukuran suhu, kemudian pengukuran nadi, pengukuran pernapasan Ibu, dan juga melakukan pengukuran tekanan darah pada Ibu ya. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau bersedia, saya bisa tinggal Bu? Bisa. Bisa. Kalau bisa, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, saya tinggalkan dulu untuk mempersiapkan meterannya ya. Oke, alatnya sudah siap. Kemudian kita langsung untuk mencuci tangan. Tadi saya sudah mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian kita jangan lupa untuk menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Ketiga, saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Di sini tujuannya untuk mengetahui prevalensi status gizi pada klien. Yang pertama itu pastikan pasien dalam kondisi rileks. Kemudian minta klien untuk menyingkirkan lengan wajahnya ke atas. Itu permisi untuk menyingkirkan lengan wajahnya ke atas ya. Pastikan pangkal bahu dan ujung siku menghadap ke ujung siku, kemudian ditekuk untuk menghadap ke depan seperti ini. Kemudian ukur pangkal bahu kemudian ukur pangkal bahu dengan ujung siku dengan tarik seperti ini. Kemudian beri tanda. Kemudian kita akan melakukan pengukuran lengan atas dengan tadi yang diberi titik. Sudah. Ibu bisa diturunkan. Lakukan tadi pengukuran sebanyak 3 kali ya. Catat hasil, kemudian cari rata-ratanya dan evaluasi keadaan pasien. Oke, setelah melakukan tindakan jangan lupa untuk membuka APD dan mencuci tangan. Kemudian evaluasi kondisi pasien. Ibu tadi
tadi saya sudah selesai untuk melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan ibu dan juga lingkar lengan ibu. Jadi tinggi badan ibu 160 cm, kemudian berat badan ibu 50 kilo, kemudian lingkar lengan ibu 24 cm ya. Jadi semuanya itu tergolong normal. Jadi status gizinya ibu itu normal dan juga baik ya. Oke, jadi sekian untuk pemeriksaan antropometri. Terima kasih. Memakai APD. Anggap saja saya sudah memakai skun, kemudian memakai masker. Oke, dekatkan alat ke pasien, menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Oke, Ibu. Yang pertama saya akan melakukan pengukuran suhu ya. Jadi di sini agak riskan. Nanti saya permisi untuk menaruh termometernya di ketiak ibu yang sebelah sana ya. Ini termometernya sudah saya bersihkan. Tadi menggunakan alkohol. Permisi ya Bu ya. Bisa saya ini sebentar ya. Sambil untuk sembari untuk mengetahui hasil dari pengukuran suhu, kita juga bisa melakukan pengukuran nadi dan juga pernapasan. Permisi ya Bu ya. Oke baik Bu, sudah ya Bu ya. Bu, untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tanda tekanan darah ibu ya. Ibu, saya bantu ya di sini untuk menyisihkan lengan bajunya ke atas. Luruskan Bu. Angkat tangan ibu. Siap ya. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pengukuran ya Bu ya. Oke, setelah melakukan pengukuran, catat hasilnya dan juga observasi dengan klien. Oke, baiklah Ibu. Tadi saya sudah selesai melakukan pengukuran, jadi semuanya normal ya. Untuk suhunya Ibu tadi 36 derajat Celcius itu tergolong normal. Kemudian nadinya Ibu 80 kali per menit, kemudian respirasinya Ibu 20 kali per menit, kemudian tekanan darah Ibu 120/10 mmHg. Oke.
Jadi sekian untuk tak dulu. Oke, baiklah Ibu. Jadi sudah selesai pengukurannya ya. Apakah sebelum saya tinggal, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya izin untuk meninggalkannya. Permisi Bu. Ya. Oke, setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk membuka APD, kemudian mencuci tangan. Oke, baiklah. Sekian video tanda-tanda vital kali ini yang bisa saya paparkan. Terima kasih.